وعلى آله وصحبه أهل الوفا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد الإخوة الأفاضل rahimani wa rahimakumullah. Imam Malik, Imam Darul Hijrah Malik bin Anas rahimallahu ta'ala mengatakan ma fi zamanina syai'un aqallu minal insafi. Tidak ada di masa sekarang ini sesuatu yang lebih langka dibandingkan al-insaf. Ya, sikap adil terutama kepada yang berbeda. Jika demikian di masa Imam Malik rahimallahu taala, apalagi di masa kita saat ini. Al-ikhwa al-fadil rahimani wa rahimakumullah. Selama 1 jam ke depan kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah kitab atau buku Al-Insaf Inda Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala karya Nasir At-Tayyar hafizallahu taala. Kita sampai di paragraf mana? فانظر إلى إنصاف شيخ الإسلام Ustaz. Bang Dur ya. Ya. Silakan Mas Hana. Assalamualaikum. Ah, qala al-musannifu hafizahullah ta'ala fangdur ila insafi sahih islami ibni taimiyah rahimahullah wa husni ta'amulihi wa salamati qalbihi wa karami akhlaqihi wa tayyibi fi'alihi ma'aman nasibihi al-adawati fi dinihi wa tasabbubi fi sijnihi wa adahu. Nah, Bang Dur maka lihatlah insaf, sikap adil dan objektif yang dimiliki oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala dan bagusnya interaksi beliau. Bahkan dengan orang yang berseberangan bahkan memusuhi beliau. Ketika orangnya meninggal dunia, beliau menilai itu sebagai musibah. Bahkan beliau datangi keluarganya dan beliau katakan, aku adalah pengganti ayah kalian. Jika ada kebutuhan, duit, perlu ini dan itu, jangan sungkan-sungkan ngomong langsung ke saya. Dan itu menunjukkan salamati qalbi. Hati beliau itu bersih. Yang kotor, hati musuhnya. Kalau beliau dengan musuhnya itu bersih. Nggak ada ganjalan, nggak ada dendam. Wa karami akhlaqihi, mulianya akhlak beliau. Dan betapa bagusnya perilaku beliau. Ma'aman kepada orang yang ini bacanya hmm, nasobahu al-adawata, memasang permusuhan kepada beliau. Fidinihi permusuhan karena agama. Watasababa dan menjadi sebab beliau masuk penjara dan menjadi sebab beliau tersakiti. Nah, saat Ananda. Naam Ustaz, qala musannif hafizahullah ta'ala wa'ada'uhu ha'ula'i laysu muwafiqina lahu fi al-i'tiqadi bal kana minhum sufiyu wal as'ariyu wal Mu'taziliyu. mu'taziliyu falidha kana wa hakadha ta'amuluhu ma'ahum wa kaifal halu ma'a man yakhalifuhu fi ba'di ara'ihi wa ihtiyaratihi min ahlis sunati wal jama'ati. Nah, fa'ada'uhu maka musuh-musuh beliau laisu muwafiqina lahu bukanlah orang yang seragam dengan beliau atau mencocoki beliau dalam akidah.
Bahkan di antara mereka ada yang sufi, ada yang asy'ari, wawunya berarti maknanya au. Ya. Kadang wawu itu artinya au. Ada yang sufi, ada yang asy'ari. Nah, itu kalau terjemahnya ada yang sufi, ada yang asy'ari berarti au. Kalau wawu itu artinya wawu berarti sufi sekaligus asy'ari, ya, sekaligus mu'tazili. Tapi kalau terjemahnya ada yang sufi, ada yang asy'ari, ada yang mu'tazili, ini namanya wawu bil makna au. Faidah kana hakadha, maka jika demikian sikap beliau dengan ya, musuh-musuhnya, maka bayangkan, maka rasakan, maka simaklah dan dengarkan baik-baik bagaimanakah keadaan beliau kepada orang yang menyelisih beliau, berbeda dengan beliau hanya dalam sebagian ra'yu, dalam sebagian pendapat dan sebagian ikhtiar, pendapat yang beliau pilih. Dalam keadaan itu sesama ahlu sunnah wal jamaah. Ikhtiar di sini mungkin kemungkinan besar maknanya adalah makna lughah, ya, pendapat yang dipilih oleh seseorang, bukan makna urf atau makna istilah. Kalau ikhtiar, ikhtiarat kalau dalam makna fikih artinya pendapat seorang ulama yang menyelisihi pendapat resmi madhab. Nah, itu namanya ikhtiarat. Misalnya ikhtiarat Al-Imam An-Nawawi. Dalam madhab Syafi'i, jual beli mu'attah itu tidak sah. Tapi ada ikhtiar. Nah, kita nyebutnya ikhtiar. Ada ikhtiar Al-Imam An-Nawawi yang mengatakan kalau dalam nilai yang tidak besar, jual beli mu'attah itu boleh. Hmm. Resminya madhab, yaitu mu'tamadnya madhab, dalam madhab Syafi'i, makan daging unta itu tidak membatalkan wudhu. Namun ikhtiar Al-Imam An-Nawawi. Yang menurut beliau karena kuatnya dalil, ikhtiar beliau, yang biasa saya terjemahkan dengan pendapat personal beliau, pendapat pribadi beliau, makan daging unta membatalkan wudhu. Itu ikhtiar istilahan. Tapi kalau ikhtiar secara bahasa mau sejalan dengan mu'tamad madhab mau tidak kan bisa disebut ikhtiar. Lughatan. Nah, ikhtiaratihi di sini wallahu a'lam sama dengan ra'yun. Jadi pendapat pribadi mau sejalan dengan imam madhab dalam hal ini Imam Ahmad bin Hambal ataupun tidak sejalan dengan Imam Ahmad. Baik sejalan dengan mu'tamad madhab Imam Ahmad ataupun tidak. Gitu. Kemudian yang perlu dicermati yang lain di paragraf ini adalah kata-kata beliau balkana minhum as-sufi wal asy'ari. Sufi itu bukan sekte dalam akidah. Bukan satu sekte khusus dengan akidah khusus. Tidak boleh jadi orang itu sufi, sufi dalam pengertian ikut tarekat tertentu, yang tarekat ini kan fokusnya pada wirid-wirid, dia boleh jadi akidahnya Asy'ari, boleh jadi dia akidahnya Mu'tazili,
Ini boleh jadi akidahnya Sunni Salafi, gitu. Ya, boleh jadi misalnya di Indonesia, ya, boleh jadi dia akidahnya Syi'i. Di negeri kita dan di banyak negeri, akidah Syiah disebarluaskan dengan kedok kesufian. Jadi sufi itu bukan 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 sekte tertentu di bab akidah, sehingga kurang pas ya. Kalau mau membahas tidak cocok dengan beliau dalam akidah, itu dengan memunculkan sufi itu tidak pas. Itu. Itu jika sufinya kita maknai dengan makna istilah, yaitu orang yang sufi dalam makna yang sempit dan khusus, yaitu orang yang ikut tarekat tertentu. Nah, apalagi sufi dalam makna yang luas, yaitu orang yang condong pada kezuhudan. Dan itu ya terutama kalau dalam bahasa Indonesia itu kita jumpai demikian. Ada kosakata nyufi, padahal dia tidak ikut tarekat tertentu. Misalnya ada ungkapan Pak A.R. Fakhrudin, ketua Muhammadiyah terlama itu sosok yang nyufi. Apakah beliau ikut tarekat tertentu? Tidak. Ya, Hamka itu sufi. Apakah beliau ikut tarekat tertentu, baiat kepada tarekat tertentu? Tidak, jawab. Tapi sufi, nyufi. Ya, bukan sufi dalam pengertian suka film. Iya, sufi dalam pengertian kezuhudan, kesederhanaan, ibadah yang kencang, gitu. Tidak sila dengan dunia, bukan orang yang suka berebut, tanafus dalam masalah dunia, gitu. Itu sufi dalam makna luas. Nah, lanjutnya Mas Arifin. جيد. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله تعالى اللهم طهر قلوبنا من الحقد والغل والحسد Minal haqdi ya. Minal haqdi. من الحقد والغل والحسد واجعلنا متبعين لشرعك منصفين عبادك الشاكرين لنعمك إنك ربنا رؤوف رحيم ودود آمين. Amin. Lanjut. وقد تتبعت كلامه في هذا الباب في كثير من مصنفاته ودونتها في في عدة Bi'iddati. في عدة أسأل الله إليكم ودونتها في عدة مصنفات. Nah, kemudian beliau tutup dengan doa, ya Allah bersihkanlah hati kami dari hasad, dari dendam, dari ghil ganjalan hati, dan dengki dengan sesama hamba-hamba Allah, dengan sesama kaum muslimin. Dan jadikanlah kami orang-orang yang mengikuti syariatmu, orang-orang yang insaf, orang yang adil dan objektif terhadap hamba-hambamu, orang yang mensyukuri nikmatmu, sehingga engkau adalah Rabb kami, maha penyayang dan maha penuh cinta. Aku telah menelusuri perkataan-perkataan Ibnu Taimiyah dalam masalah ini, yaitu Al-Insaf di banyak musannafatihi, buku-buku karya Ibnu Taimiyah. Kemudian aku catat, aku cantumkan perkataan-perkataan beliau tersebut dalam sejumlah buku-bukuku, karya-karyaku. Di catatan kaki disebutkan, di antaranya di buku beliau judulnya Takrib Fatawa Ibnu Taimiyah di Majmu'ah Al-Ula, Majmu'ah Thaniyah, Majmu'ah Thalithah. Nah,
Kemudian selanjutnya saat Deden. بسم الله أحسن الله إليك. قال Baik. المؤلف حفظه الله تعالى: وقد أشار علي بعض الناصحين جزاه الله خيرا أن أفرادها An ufridaha. أن أفردها Lita umma. لتعم فائدتها. Faidatuha. Fa'ilnya amma. ما شاء الله أحسن الله إليك. لتعم فائدتها نظرا لحاجة الناس الماسة للعدل والإنصاف عند تعامل بعضهم مع بعض. Nah, bakat asyara ilayya, asyara di sini artinya memberi saran. Ba'dun nasihin, ya, sebagian orang yang menginginkan kebaikan, asyara ilayya, alayya, memberikan saran kepadaku, jazahullah khairan an ufridaha, supaya aku sendirikan perkataan-perkataan Ibnu Taimiyah tentang insaf. Disendirikan dalam satu buku, tidak bercampur menjadi bab di buku-buku yang lain. Tujuannya apa? Lita'umma faidatuha, supaya lebih luas manfaatnya. Ya, karena orang yang tertarik dalam tema ini, maka tema ini akan, oh ini bukunya. Nadaran menimbang lihajatin nasi al-masah, hajah masah itu kebutuhan mendesak. Karena publik itu berada dalam kebutuhan yang mendesak. Umat Islam itu punya kebutuhan yang sangat-sangat mendesak untuk disebarkannya sifat ini. Disebarluaskannya di tengah-tengah umat ini al-adil, sikap adil dan insaf. Adil dan objektif. Ketika ta'amul berinteraksi, bersikap kepada orang lain, yaitu orang lain yang berbeda, terutama yang berbeda dengan dirinya. Orang yang tidak dia cocoki, orang yang memusuhinya, ya, orang yang tidak sependapat dengannya, itu kebutuhan supaya punya akhlak mulia al-insaf itu sangat-sangat mendesak. Al-hajah, al-masah. Ya, Ridho. Assalamualaikum. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala wa katsirun ini iman saja. Ya, Wa katsiran. wakathiran eh, iya mungkin wakathiran wakathiran Assalamualaikum. sebentar. Eh, itu kasiron ma aja itu. Kasiron ma terus anyun sabah. Assalamualaikum. Wa katsiran ma ajun sabah li Syekhul Islam fi hadzal babi mawaqifun wa ahkamun. Mawaqifu itu mamnu minas sarfi. Assalamualaikum. Mawaqifu wa ahkamun laisat hiya ainu ra'yihi fil haqiqati. Wa hadza khalalun 'azimun wa iftira'un wa taqawwulun 'alaihi. Wa yarji'u sababu dzalika ila 'adamil wuqufi 'ala jami'i kalamihi fi hadzal babi. Fala yajuzul hukmu bi hukmin 'amin illa ba'da nadhari ila jami'i nususihi wa kalamihi. Wa dhamin nadhiri ila nadhirihi fi umumi hukmihi fil masaili wal a'yani. Nah, bakathiron madan seringkali yunsabah dinasabkan, dinisbatkan kepada syariat Islam tentang masalah ini menyikapi yang berbeda dinisbatkan kepada Syekhul Islam kalau beliau punya mawakif. Mawakif itu sikap. Jamak dari mauqif. Mauqif di sini dari kosakata waqafa ala waqafa min. Waqafa min, waqafa min jika ditambah dengan min artinya sikap. Mawakif sejumlah sikap, wa ahkam dan penilaian. Laisat hiya yang itu semua sikap-sikap dan penilaian itu bukanlah ainu ra'yihi fil haqiqati. Bukanlah, ya, mungkin terjemah bebasnya 100% pendapat beliau
sebenarnya. Jadi itu cuma satu sisinya Ibnu Taimiyah kemudian digeneralisir atau dikesankan. Oh, Ibnu Taimiyah itu seorang yang wah, keras dengan orang yang berbeda akidah dengannya, yang Asy'ari atau bahkan yang Mu'tazili gitu. Nah, itu kemudian dianggap sebagai sikap resmi Ibnu Taimiyah, padahal itu satu sisi saja yang tidak utuh dari Ibnu Taimiyah. Wa hadza khalalun azim dan ini kesalahan yang besar. Dan ketika itu dijadikan sebagai ini loh sikap resmi Ibnu Taimiyah, padahal itu satu sisi yang itu ada latar belakangnya, ada sikon yang mengitarinya, kondisi-kondisi khusus, maka jadilah ini iftira'un wa takawulun alaihi. Dusta atau fitnah tapi di bab pendapat itu disebut dalam bahasa Arab iftira atau takawul. Mengatakan Ibnu Taimiyah berpendapat demikian padahal tidak, nah itu namanya iftira. Kalau bahasa kita ya bahasa Indonesia sebutannya fitnah ya. Tapi kalau di bahasa Arab fitnah tapi khusus berkaitan dengan pendapat. Dikatakan beliau berpendapat demikian padahal tidak. Nah, ini namanya iftira. Inti iftira wa takawul dan mengada-ada atas nama Ibn Taimiyah. Kenapa ada orang yang mengada-ada mencatut nama Ibnu Taimiyah dan mengatakan Ibnu Taimiyah itu demikian keras dengan orang yang berbeda, tidak punya insaf, adanya syiddah kepada orang yang berbeda, yarji'u sababu dzalika. Sebab hal itu jika dirunut sebabnya adalah adamul wukuf ala. Kalau waqafa ala itu mengetahui. Kalau waqafa min itu bersikap. Bila adamil wukufi ala karena tidak mengetahui semua perkataan Ibnu Taimiyah fi hadzal bab dalam masalah ini yaitu masalah bersikap dengan musuh, bersikap dengan yang berbeda. Dan semestinya la yajuzul hukmu bi hukmil am tidak boleh mempublish sebuah hukum universal atau hukum umum yang dikatakan itu pendapat Ibnu Taimiyah ila ba'dan nadhari ila kecuali setelah melihat semua teks-teks perkataan Ibnu Taimiyah dan pernyataan-pernyataan beliau. Lantas wadhaminin nadhiri ila nadhirihi menggabungkan yang semisal dengan yang semisal di umumi hukmihi dalam umumnya penilaian beliau untuk sejumlah permasalahan dan jumlah person. Ya, Mas Hija. Assalamualaikum warahmatullahi musannif hafizahullah ta'ala. Fa'ala kulli nasihin ay yahdhara Min Assalamualaikum min an yahka an syaikhil an islam yahkiya an syaikhil islami Ibnu Taimiyah rahimahullah qaulan aw mauqifan aw hukman mughayyiran munaqidan wa munaqidan lamma yarahu lima itu bacanya lima yarahu wa yaqulu bihi wa alla yaktafi bi ba'di kalamihi dunal akhdhi fil i'tibari bis siyaqil ladzi warada fihi mimma yaj'aluhu ghayra daqiqin wala wala yu'akkis itu pakai tasjid wala yu'akkisa qasdahu qasdahu. fa'ala kulli nasihin maka menjadi keharusan setiap orang yang nasihin kalau terjemah letterleknya menginginkan kebaikan. Kalau terjemah bebasnya orang yang saya terjemahkan dengan
orang yang sayang dengan dirinya. Maka menjadi kewajiban setiap orang yang sayang dengan dirinya, cinta dengan dirinya, ya, tidak ingin dirinya berbuat dosa, hendaklah dia waspada. Jangan sampai menceritakan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah satu perkataan, satu sikap, wa hukman dan satu penilaian yang berbeda atau bahkan berlawanan lima yarahu dengan pendapat yang itu menjadi pendapat aslinya Ibnu Taimiyah yang beliau berkata dengannya. Ya, kalau orang itu tidak ingin dosa, ya hati-hati menisbatkan pendapat kepada Ibnu Taimiyah, mengesankan Ibnu Taimiyah itu orang yang demikian sadisnya dengan orang yang berbeda, demikian kerasnya sama orang yang berbeda, tidak punya ampun dengan yang berbeda. Sehingga janganlah dia mencukupkan dengan sebagian perkataan Ibnu Taimiyah bunal akhdi fil iktibar tanpa mengambil pelajaran bisyak alati waroda fihi. Konteks, ya, siap konteks kalimat alati waroda fihi di mana perkataan Ibnu Taimiyah itu terletak padanya. Ya, konteks yang meliputi, terjemah bebasnya, konteks yang meliputi perkataan Ibnu Taimiyah atau sikap Ibnu Taimiyah. Nah, gara-gara tidak memperhatikan konteks, mimma yaj'aluhu, jadilah orang tersebut yang hanya mengutip satu sisi dari Ibnu Taimiyah itu menjadi ghairu daqiqin, tidak jeli, sehingga punya kesimpulan yang salah karena tidak jeli. Sehingga ya, kutipannya atau kesimpulannya tentang siapa itu Ibnu Taimiyah dan bagaimanakah sikapnya dengan orang yang berbeda dengannya itu ternyata yang dia katakan layu akis, tidak mencerminkan qasdahu, maksud Ibnu Taimiyah. Akasayu akis itu terjemahnya mencerminkan atau terjemah kerennya merefleksikan gitu kalau pakai bahasa keren. Yu'akis. Itu bahasa Arabnya merefleksikan itu akasa yu'akis. Kalau yu'akis dan tidak merefleksikan. Qasdahu, maksud dari Ibnu Taimiyah. Nah, ya, Mas Adib. يا أستاذ أحسن الله إليكم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: ومن توفيق الله لي أني قرأت جل كتبه وجمعت ما استطعت من كلامه في هذا الباب معتنيا بسياق كلامه حتى يكون الكلام بعلم وعدل إن شاء الله تعالى. lanjut. Lanjut. أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه صوابا موفقا وأن يبارك فيه Wafaqan. أحسن الله إليكم موافقا وأن يبارك فيه إنه سميع قريب مجيب. Nah, di antara nikmat Allah yang terjemah bebasnya, taufik Allah untukku, di antara nikmat Allah untukku adalah aku dimudahkan untuk membaca julla kutubi, mayoritas buku-bukunya Ibnu Taimiyah. Dan aku mengumpulkan mastata'tu min kalamihi. Semaksimal mungkin, itu terjemah bebasnya, apa yang aku mampu dari perkataan Ibnu Taimiyah itu semaksimal mungkin yang bisa aku kumpulkan. Berupa perkataan Ibnu Taimiyah fi hadal bab berkaitan dengan masalah sikap adil dan objektif dengan yang berbeda. Mu'taniyah dengan memperhatikan siyak kalamihi, konteks perkataan beliau. Supaya hatta yakunal kalamu sehingga perkataan beliau tersebut atau sehingga perkataanku tentang beliau Ibnu Taimiyah itu bi ilmin wa adli, berdasarkan ilmu dan adil insyaallah ta'ala. Aku mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah jadikan karyaku ini, ya, amal di sini artinya karya, yaitu buku,
Allah jadikan karyaku ini khalisan liwajhihi, ikhlas mengharap wajahnya. Ini karya yang isinya, buku yang isinya sawaban benar, muwafaqan tepat, diberkahi dan diberkahi. Sungguh dia Allah Maha mendengar, Maha dekat, dan Maha mengabulkan doa dan harapan. Pak Dodi, coba baca. Mic-nya belum dibuka, Pak. Assalamualaikum. Waalaikum. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala kama as'aluhu an yuzziya anni khairal jazai wa awfahu asdiqai wa ahbabi alladzina raji'u al-kitaba. Roja'u, baca roja'u Oh, raja'u al-kitaba wa sawwabu ma fihi min min akhta'in. akhta'in wa nassahu li wa anuni wa lam yakun liyukhrijal kitaba bihadhil Walam hillati yakun liyakhrujal kitabu. liyakhrujal kitabu bihadhil hillati at-tayyibati li Laula laula fadlallahi wa fadlullahi. laula Laula fadlullahi fadlullahi. laula fadlullahi wa karamuhu wa ihsanuhu summa bima qamu bihi minal juhdi wan nushi fajazahum rabbil firdausal Firdausal a'la. a'la. Nah, kama as'aluhu sebagaimana aku memohon kepada Allah atau aku berdoa kepada Allah agar Allah memberikan sebaik-baik balasan wa aufahu dan balasan yang terbanyak ter ya aufahu paling lengkap ani karena jasanya kepadaku ya kepada teman-temanku dan ahbabi para orang-orang yang mencintaiku para followerku orang-orang yang ya mencintaiku yang mereka roja'u alkitabah punya peran memurojaah buku ini yaitu draft tentunya draft buku ini membaca membaca ulang membaca teliti buku ini lantas mengoreksi ma fihi min akhta'in kesalahan-kesalahan yang ada pada buku ini memberikan nasihat padaku dan membantuku dan tidaklah mungkin buku ini liyakhruja terbit atau publish bihadil hulatit tayyibah dengan cover yang bagus ini ya, atau dengan desain yang bagus ini laula seandainya bukan karena karunia Allah kemurahannya dan kebaikannya thumma kemudian atau setelah itu disebabkan maqamu bihi minal juhdi wan nushi ini sejumlah hal yang mereka lakukan. Ya, komabi itu terjemahnya melakukan. Ya, minal juhdi wan nushi berbagai macam kesungguhan dan saran-saran yang mereka berikan. Semoga Rabbku memberikan balasan kepada mereka Firdaus atau surga yang paling tinggi. Ahmad bin Nasir At-Tayyar, Khatib, Jami' Abdullah ibn Naufal di Zulfi. Ini masjid kalau di Saudi langsung Jami' titik-titik. Kalau di tempat kita masjid Jami' titik-titik. Nah, kalau di Saudi ya tanpa masjid kalau itu masjid Jami' langsung saja Jami' Abdullah bin Naufal bin Zulfi. Satu tempat di Arab Saudi ada namanya tempat Zulfi. Wada'i ilallah dan beliau statusnya adalah da'i di Wizarah Su'un al-Islamiyah di Kementerian Agama Arab Saudi. Ini. Di Indonesia, di Kementerian Agama di Indonesia itu juga ada da'i negerinya. Ada mubalik negeri. Tugasnya dakwah. Kalau di tempat kita di Kemenak,
dai negeri itu namanya statusnya penyuluh agama. Ya, setiap kemenat kabupaten itu punya penyuluh agama. Ini, meskipun jumlahnya nggak banyak. Nah, tugas penyuluh agama itu dakwah, pengajian. Mereka nanti laporan kerjanya itu daftar ngisi pengajian. Kalau saya pernah ngobrol dengan penyuluh itu, jadi sebulan minimal harus pegang sekian majelis, sekian pengajian dalam sebulan. Nah, itu yang kemudian dilaporkan sebagai kerja. Nah, itu kalau jadi dia mubalik dan digaji sebagai mubalik. Nah, ya kurang lebih ya mungkin mirip-mirip dengan ini profesinya Syekh Ahmad At-Thayyar ini. Dai di wizarah. Dai-nya kementerian, artinya PNS, dibayar, digaji oleh Kementerian Su'un Islamiyah, Kementerian Agama dengan tugas adai ilallah. Ini berdakwah, misi pengajian. Jadi di Indonesia itu mubalik itu ada mubalik negeri dan ada mubalik swasta. Nah, sebagian mubalik swasta itu negeri juga atau yang negeri itu juga ada dua gitu. Nanti negerinya Kemenak, Kemenak negerinya itu ada yang negerinya Saudi. Ada di tempat kita mubalik-mubalik yang digaji sama pemerintah Arab Saudi, tapi untuk tugas dakwah di Indonesia. Nah, itu biasa disebut dengan sebutan dai atase. Ya, dai digaji atase. Nah, nah dai atase itu yang digaji oleh Saudi dan ya gajinya pakai dolar. Yang angkanya disebut sama siapa Ustadz Jawa Timur itu Kiai siapa? Itu Ramli ya. Itu dai Wahabi itu digaji sekian gitu. Nah, itu maksudnya dai negeri itu, bukan dai swasta, dai negeri. Itu. Nah, kalau dai negeri, kalau aslinya kalau dai atasa di tempat kita itu sebagiannya aktif di Muhammadiyah, bahkan ada yang aktif di NU, ada yang ini. Gitu. Dulunya asalnya demikian. Sehingga ada yang menyampaikan kalau Prof. Yunahar Ilyas itu dai atase beliau. Dalam keadaan beliau aktif di PP Muhammadiyah. Tapi statusnya dai atase. Nah, itu dai negerinya ada dua kalau di tempat kita. Nah, nanti kemudian dai swastanya, kalau dai swastanya nanti ada yang bergaji dengan tugas cuma untuk dakwah. Dai swasta. Ada istilah misalnya dai Yayasan As-Sofwa Jakarta. Nah, dia statusnya digaji Yayasan Sofwa Jakarta, tugasnya adalah pengajian dari As-Sofwa. Dulu yang termasuk yang banyak, termasuk yang paling banyak punya kegiatan ini namanya disebut kafalah duat. Nah, namanya kafalah duat. Nah, kafalah duat ini dulu yang paling banyak itu Yayasan Haromain. Yayasan Haromain yang setelah WTC ditutup karena Amerika ngasih stempel kalau Yayasan Haromain ini yayasan teroris. Itu yang paling banyak dai-nya di Indonesia. Mempunyai kafalah dai yang paling termasuk yang paling banyak. Ya, nanti ada
Kalau yang lain ada Sofwa, ada Ihya Uturos, itu punya dai-dai yang di kafil, nah itu enggak banyak. Tapi kalau di tempat kita ya 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 itu kalau yang lainnya kalau misalnya dai pesantren, kalau ustadz pesantren itu kan digajinya karena ngajar di pesantren. Kemudian pengajiannya itu tatawuan, sukarela, kayak Ustadz Ridho gitu. Itu digajinya karena di pesantren. Ya, nanti kegiatan pengajiannya itu tidak digaji oleh pesantren gara-gara pengajian, gara-gara ngajar. Nah, itu sekilas dunia dai. Nah, dai swasta ada yang kerja sama yayasan tertentu dan ada yang mandiri ya, swasta mandiri. Jadi swasta mandiri itu kan apa? Kalau pakai bahasa KTP karyawan swasta, ada yang wira swasta. Dia dakwah, dia kemudian wira swasta cari duitnya dagang atau apa itu dai wira swasta atau ada yang dai pengusaha. Kalau dai pengusaha ini Sat Ananta, ini, dai pengusaha. Gitu. Nanti jadi dai yang non negeri itu ada yang karyawan swasta ketika dia itu dikafil oleh yayasan tertentu, ada yang wira swasta gitu. Yang artinya ya cari duit sendiri gitu. Ya, ya, dan sebagiannya kalau di kota besar akhirnya menjadikan pengajiannya sebagai itu wira swastanya tadi gitu ya. Kemudian ada dai yang pengusaha. Gitu. Dan itu kalau poin yang terakhir itu termasuk yang paling langka di dunia dai itu, dai wira swasta. Kalau dari komunitas gimana, San? Hah? Dari komunitas gimana, San? Dai komunitas itu ya dia wira swasta namun berwira swasta di dunia pengajian. Jadi dia hidupnya dari amplop komunitasnya gitu. Gitu. Ya, kita lanjutkan ya, isi pokok buku ini. Ya, jadi berapa majelis ini, Mas Adib? Cuma membaca mukadimah. 8 Ustaz. Hah? 8 Ustaz. 8 majelis ya? Iya, Ustaz. 8 majelis untuk membaca mukadimah. Ya, baru kita masuk isi setelah baca pengantar. Nah, kita masuk pada ya, poin pertama dikasih judul yang menarik sekali, Atul Mukhalifi min ta'amudil kadhibi. Ya, Ibnu Taimiyah itu punya sikap kepada musuhnya, kepada orang yang berbeda dalam bentuk Atul Mukhalif. Membersihkan pihak yang berbeda min ta'amudil kadhib. Dari sengaja berdusta. Ini padahal itu musuhnya. Dia bukan orang yang suka mengatakan, wah ini sengaja memfitnah saya, sengaja menuduh saya. Gitu. Tapi malah beliau tabri'ah. Ya, si A, si B yang memusuhi saya, menyerang saya, gitu. Ngomong begini dan begini, itu ada salah ucap. Nah, dan itu tidak sengaja, bukan karena kesengajaan dari beliau, dari orang tersebut. Pak Aditya mau coba baca? Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala tabri'atul mukhalifi min ta'ammudil kadhibi. Qala rahimahullahu ta'ala ba'da an saqa hujaja ahli al-kalami fi ithbati wujudi rabbi ta'ala
من خلال علم الكلام والجدل والفلسفة. من تدبر هذا كله وت- وتأمله وتبين له أن ما جاء به القرآن من بيان ودلائل توحيده وصفاته هو الحق معلوم المعقول. هؤلاء خالفوا القرآن في أصول الدين، في دلائل المسائل، وفي نفس المسائل، خلافا خالفوا به القرآن والإيمان. أنا خالفوا به القرآن. خالفوا به أحسن الله إليكم. خالفوا به القرآن والإيمان، وخالفوا به صريح عقل الإنسان، وكانوا في قضاياهم التي يذكرونها في خلاف ذلك أهل كذب وبهتان، وإن لم يكونوا متعمدين الكذب. كذبا. كذبا نعم مفعول. أحسن الله إليكم. وإن لم يكونوا متعمدين الكذب، بل التبس عليهم ما ابتدعوه من الهذيان. Nah, Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan setelah Ansaqa membawakan hujaja argumen-argumen ahli kalam ulama kalam dalam usaha untuk menetapkan adanya Tuhan. Min khilali melalui ilmu kalam, ilmu jadal, ilmu debat dan ilmu filsafat. Setelah beliau bawakan hujat mereka, argumen-argumen mereka untuk menetapkan eksistensi Tuhan, beliau katakan, siapa yang merenungkan ini semua dan mencermatinya, watabayyana lahu, maka mungkin tanpa wawu ya, lebih enak tanpa wawu. Maka tabayyana lahu jelas dan terang benderang baginya. Bahasanya maja'a bil Quran, ajaran Al-Quran, min bayani ayati Rabbi, yang menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda adanya Tuhan, wadalail dan bukti-bukti keesaan Tuhan dan sifat-sifatnya wal hakul ma'lum. Itulah kebenaran yang diketahui. Bisarihil ma'kuli dengan akal sehat. Sedangkan mereka-mereka ahlul kalam khalaful Qur'an. Mereka menyelisih Al-Quran fi usuluddin dalam pokok agama, yaitu dalam masalah akidah. Dan mereka menyelisihnya dalam dua hal. Pertama, fi dalailil masaili. Tentang dalil masalah. Masalahnya Tuhan itu ada. Nah, mereka menyelisihi Al-Quran dalam masalah dalil keberadaan Tuhan. Wa fi nafsil masaili, demikian juga mereka menyelisihi Al-Quran dalam permasalahan itu sendiri. Mereka meyakini Tuhan yang mereka yakini itu ya, tidak melakukan perbuatan, tidak melakukan perbuatan yang disebut dalam bahasa ilmu kalam dengan mukhalafatul hawadithi, ya, tidak melakukan perbuatan. Maka dalil tentang hal yang berkaitan dengan Tuhan mereka selisih Al-Quran. Demikian juga kontennya, masailnya mereka juga menyelisih apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Khilafan menyelisihi yang dengan khilafan dengan satu pendapat yang dengan pendapat tersebut mereka menyelisih Al-Quran dan keimanan yang benar. Dan dengan pendapat tersebut mereka menyelisihi shariha aklil insan. Akal manusia yang sehat. Masa Tuhan tidak berbuat? Maka masa perbuatan itu bukan satu hal yang melekat kepada Allah, pada Tuhan.
Wakanu dan mereka fi qadoyahum allati yadhkurunaha fi khilafi dzalika, dan mereka dalam permasalahan-permasalahan yang mereka sebutkan fi khilafi dzalika yang menyelisihi Al-Quran, status mereka adalah ahlu kadzibin wa buhtani, orang yang berbohong dan bohong. Ya. Namun beliau katakan, meskipun beliau katakan ahli kalam itu berbohong, nah lihat ini sisi insafnya ini. Ini beliau tidak titik di sini, namun koma. Nah, sisi insafnya di sini. Kalau orang yang tidak insaf nggak akan nambahkan kalimat ini. Nah, supaya lebih horor gitu ya. Ya, supaya wah, lebih serem gitu. Ya, maka sudah nanti akan titik di sini. Tapi karena beliau insaf, punya yang namanya insaf, akhlak mulia, namanya al-insaf, maka insaf beliau mengharuskan beliau mengeluarkan kalimat selanjutnya. Wa ilam yakunu muta'amidin, meskipun sebenarnya mereka itu tidak sengaja bohong. Kenapa mereka berbohong? Bohong dalam pengertian tidak mengatakan tidak sesuai dengan realita, sebabnya iltabasa alaihi. Mereka mengalami kerancuan. Di- Rancu pada otak mereka, mabtada'uh. Hal yang mereka buat-buat. Hal yang mereka status yang mengada-ada. Dan yang mereka buat dan yang mengada-ada itu sebenarnya minal hadayan. Itu cuma egoan saja. Tapi egoan tersebut dianggap sebagai sebuah kebenaran. Lantas egoan tadi bikin rancu otak dan pikiran mereka. Akhirnya mereka ngomong begini-begini. Oh, Tuhan itu seperti ini. Tuhan itu tidak berbuat. Tuhan itu tidak yang ada namanya menyayangi. Ya, gitu. Karena sifat Tuhan itu harus azali. Tidak boleh ada tajaddud. Tidak boleh ada tajaddud. Ini disayangi, kemarin enggak disayangi, baru sekarang disayangi misalnya. Itu namanya tajaddud. Nah, Tuhan tidak boleh punya sifat yang sifat yang berstatusnya tajaddud. Nah, dengan ini mereka bohong tentang Allah. Dan sebab bohongnya adalah karena bid'ah yang beliau labeli dengan egoan. Jadi kayak egoan orang tidur yang membuat rancu otak dan pikiran mereka. Nah, jadi pelajaran insafnya dari ya, di sini meskipun ya, dinilai perkataan ahlul kalam di sini sesat, menyimpang, tidak sesuai dengan kenyataan sehingga dusta, namun dikatakan mereka itu tidak sengaja dusta. Bukan orang yang bermaksud sengaja dusta. Di sini kita jumpai syarat untuk disebut dusta tidak disyaratkan harus sengaja. Dan ini kata Imam Nawawi di Syarah Sahih Muslim, ini adalah pendapat ahlu sunnah. Ahlu sunnah menilai ya, semua orang yang ngomong tidak sesuai dengan kenyataan, itu namanya dusta. Baik sengaja ataupun tidak sengaja. Hanya saja ya orang itu betul-betul dosa ya kalau dustanya sengaja. Tapi untuk label dusta, pembohong itu tidak disyaratkan sengaja. Asalkan syaratnya tidak sesuai dengan kenyataan itu sudah ini, ternyata dusta. Demikian penjelasan Imam Nawawi di Syarah Sahih Muslim ketika membahas hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Nanti ibarahnya bisa saya mintakan ke Mas Ridho untuk membawakannya di grup. Ibarah perkataan
An-Nawawi tentang hal ini. Itu selanjutnya, saat Yunus mau bisa baca Nah, sambil Ustaz. pakai helm. Insyaallah, Ustaz. Iya, Ustaz. Antar anak. Jazakallahu khair, Ustaz. Ahsanallahu ilaikum. قال المصنف حفظه الله تعالى وقال رحمه الله كما أن المعتزلة لما نصروا الإسلام في مواطن كثيرة وردوا على الكفار بحجج عقلية لم يكن أصل دينهم تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم ورد أخباره ونصوصه لكن احتجوا بحجج عقلية. Nah, Ibn Taimiyah juga mengatakan sebagaimana Mu'tazilah tatkala mereka membela Islam di banyak kesempatan. Masya Allah ya, kasih pujian. Mu'tazilah. Mu'tazilah itu membela Islam dalam berbagai macam kesempatan. Tidak karena menilai Mu'tazilah itu sesat gitu. Lantas langsung dikasih label mereka itu merusak Islam. Nah, gitu. Tidak punya peran dalam Islam sama sekali. Hanyanya pinter rusak. Nah, gitu nggak seperti itu Ibnu Taimiyah. Padahal ini sekelas Mu'tazilah ini. Ini sekelas Amr bin Ubaid, sekelas Qadhi Ali Al-Jubai dan seterusnya. Yang memang betul-betul ya. Kalau pakai tinjauan akidah Ahlussunnah itu sesat akidahnya. Tidak lantas ditiadakan perannya, sumbangsihnya terhadap Islam. Tapi diakui lama nasarul Islam fi mawatina kathiratin. Nah, ini pun fi mawatina dikasih sifat lagi kathiratin. Enggak kemudian ya ya kadang menolong Islam gitu. Enggak kemudian pakai kalimat ya, yang punya kesan untuk mempersedikit. Ya betul sih ada jasanya sama Islam secuil gitu. Nah, enggak ya, enggak seperti itu. Nah, tapi jika sampaikan dalam banyak kesempatan gitu. Coba yang kemudian orang-orang yang katanya kokoh dalam berlebihan itu kalau komentar dengan Mu'tazilah udah habis itu Mu'tazilah. Ya, sesat 100% gitu. Dan itu dianggap kekokohan oleh banyak orang. Kalau ngomentari yang dianggap sesat, seakan-akan habis itu nggak ada baiknya sama sekali. Habis itu ngaku-ngaku followernya Ibnu Taimiyah. Dan mereka ini punya jasa, Mu'tazilah itu punya jasa, raddu alal kufar, membantah orang-orang kafir. Hanya saja mereka bantah bihujajin akliyatin. Dengan hujah, dengan ya, argumen akal. Ya, tapi sama orang kafir ya argumennya cocoknya akal. Karena mereka kan tidak beriman sama Al-Quran dan hadis. Masa berbicara dengan orang yang tidak beriman dengan Al-Quran dan hadis pakai Al-Quran dan hadis? Ya nggak nyambung namanya. Tapi mestinya yang jadi permasalahan hujah akliyah ini idealnya adalah hujah akliyah yang terinspirasi dari Al-Quran. Atau ditambahkan dengan hujah yang lainnya, namun yang tidak bertentangan dengan metode pendalilan akalnya Al-Quran. Tapi problematis manakala hujah akliyahnya itu nanti kalau konsisten nabrak Al-Quran. Nah, kemudian beliau katakan walam yakun aslu dinihim taktibar rasuli. Dan inilah yang menyebabkan mereka itu muslim.
mereka ini bukan orang kafir dan bukanlah pondasi agama mereka mendustakan sang Rasul. Sehingga Mu'tazilah ini tidak kafir. Mereka ini Muslim. Karena pondasi agama mereka bukan mendustakan Rasul. Tapi mengimani Rasul. Bukan menghina Allah, namun mau memahasucikan Allah. Dan bukan pula pondasi agama mereka menolak hadis-hadis sang Rasul dan nusus teks perkataan sang Rasul. Hanya saja mereka berargumen dengan argumen akal. Ini luar biasa ini kalau direnungkan. Ya. Jadi kenapa Mu'tazilah yang sepertinya demikian sesat, ya, menolak semua sifat Allah, nah itu masih Muslim. Ya karena pondasi agama mereka bukanlah mendustakan Rasul, bukan pula mendustakan teks ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Itu bukan yang jadi asal mereka. Nah, ini berbeda dengan orang-orang liberal yang semangatnya adalah gimana menolak hadis Nabi yang karena dinilai tidak relevan. Tapi mereka itu menolak banyak ayat tentang sifat Allah karena ingin memahasucikan Allah. Ya, kemudian At-Ta'liq, komentar dari Nasir At-Tayyar, Mas Hana. Nah, Ustaz, qala musanifu hafidhahu ta'ala at-ta'liqu hadha min insafihi wa adlihi rahimahullah. Fahuwa ma'a syiddati inkarihi ala ahli kalami wal mu'tazilati ansafahum walam ya'tad alaihim Walam ya'tadi alaihim wa yattahimu niyatihim bal bi ra'yihim man bal bara'ahum bal bal bara'ahum bara'ahum bal ahsanalaikum bal bara'ahum man min ta'ammada ta'ammudil kadhibi min ta'amudil kadibi wa in kana khalafahum wa radda alaihim wa lam yakun bihi hajatan ila walam yakun tabara'atihim bihi hajatun wa lam yakun bihi hajatun ila tabara'atihim tabri'atihim. tabiri'atihim lakinna imanuhum wasamu akhlaqahu wa adalahu ja'alathu Tolong ulangi. Lakinna walakin imanahu wasamu akhlaqahu wa adalahu wasumua itu. wasumua Kalau kita baca lakinna imanahu wasumua akhlaqihi. Ulangi. lakinna imanahu wasumua akhlaqihi wa adlihi Wa adlahu wa nyambung adlahu ja'al ja'alathu yansifuhum ansofa yunsifu yansafahum yunsifuhum wa yunsifuhum wa yuntaku wayantiku bi bibara'atihim bara'atihim man ta'ammadal min ta'amudil kadibi kadibi. fama ahwajna ila misli hadzal insabi fima bainana. Nah, Masya Allah. Ya, komentar beliau setelah membawa dua kutipan di atas, perkataan Ibnu Taimiyah ini adalah bagian dari insaf beliau, adil dan objektif beliau, dan keadilan beliau. Ibnu Taimiyah meskipun sangat mengingkari ahlil kalam, sangat mengingkari Mu'tazilah, namun tetap ansofa, adil sama mereka. Meskipun beliau seakan-akan ya, memusuhi ahlul kalam dan Mu'tazilah, walam ya'tadi alaih. Namun Ibnu Taimiyah tidak zalim sama mereka. Dan perhatikan dan catat baik-baik, walam yattahim niyati.
dan tidak menuduh niat-niat mereka mau merusak Islam, mau mengubrak-abrik agama Islam atau hal yang lainnya. Tapi secara niat, beliau katakan mereka tidak sengaja dusta, cuma kepalanya itu rancu dengan hal yang tidak benar gitu. Nah, tidak menuduh niat. Lain dengan sebagian orang yang katanya pengen kokoh gitu. Lalu dengan orang yang berbeda itu langsung dituduh niatnya. Hmm, lang- Ya, ya langsung dituduh niatnya. Dia hakimi, dia vonis niat orang. Ini sekelas Mu'tazilah saja. Yang sesatnya seperti Mu'tazilah, seperti Amr bin Ubaid dan yang lainnya, itu beliau tidak tuduh niatnya, tidak menggugat niatnya. Bahkan bara'ahum, beliau nilai Mu'tazilah itu bersih minta amudil kadzib, bersih dari sengaja bohong. Meskipun Ibnu Taimiyah menyelisih Mu'tazilah, bahkan membantah Mu'tazilah, dan uniknya sebenarnya lam yakun bihajatun. Ibnu Taimiyah itu tidak punya kebutuhan untuk membersihkan nama Mu'tazilah dalam masalah niat. Beliau tidak ditanyai loh. Beliau tidak ditanyai menurut Anda gimana niat Mu'tazilah dengan kesesatan-kesesatan mereka. Nah, kalau beliau ditanya, maka beliau jawab dengan membersihkan mereka dari sengaja dusta, itu ada kebutuhan. Di kutipan di atas, itu kalau kita baca konteksnya, tidak ada kebutuhan khusus dari Ibnu Taimiyah untuk membersihkan, membersihkan niat Mu'tazilah. Ini keren banget ini. Tidak ada kebutuhan. Beliau tidak berada di situasi tertentu. Jadi pembersihannya itu inisiatif murni dari Ibnu Taimiyah. Pernyataan keluar dari beliau kalimat membersihkan Mu'tazilah dari sengaja bohong itu murni inisiatif. Nah, ini luar biasa, keren sekali. Nah, sehingga kalau tidak ada kebutuhan, kenapa sih Ibnu Taimiyah ngomong itu? Wah, lakina imanahu. Nah, ini akan tapi keimanan Ibnu Taimiyah luhurnya sumu itu tinggi. Bahasa kita luhurnya akhlak Ibnu Taimiyah. Namun karena adil itu betul-betul jadi darah dagingnya Ibnu Taimiyah. Ini semua yang menjadikan Ibnu Taimiyah memunculkan sikap insaf sehingga wayantik mengucapkan bibaroatihim bersihnya Mu'tazilah minta amudil kadhibi dari sengaja berdusta. Ini keren sekali, inisiatif pribadi. Kemudian beliau tutup, kalau kita bawa dalam konteks kekinian, fama ahwajana, ini sirah ta'ajub, betapa kita membutuhkan ila misli hadal insaf. Insaf sekelas, selevel Ibnu Taimiyah. Dan itu fima bainana, untuk sesama kita ahlu sunnah sajalah. Coba insafnya Ibnu Taimiyah untuk Mu'tazilah itu levelnya dipakai untuk sesama ahlu sunnah. Sesama orang yang menisbatkan diri kepada yang mengikuti sunnah, mengikuti jejak Nabi, ajaran Nabi. Itu kita sangat membutuhkan. Nah, jadi di copy paste lah. Coba sangat indah sekali, bagus sekali seandainya insafnya Ibnu Taimiyah dengan Mu'tazilah itu kita copy paste kemudian kita pakai untuk sesama kita. Ini untuk sesama kita. Sesama orang-orang yang semangatnya mau mengikuti Nabi secara totalitas. Namun ternyata nanti jalannya berbeda. Jalannya berbeda. Tapi semangatnya itu sama.
Ya, jalannya berbeda. Yang boleh jadi berbeda itu ada yang jalannya plus tambah bikin partai, ada yang tanpa nggak mau pakai partai, nanti ada yang fokus di dunia pendidikan, ada yang fokus di dunia sosial. Namun semangat agamanya itu sama. Nanti ya ada yang semangat mengikuti Nabi ini plus bikin ormas, aktif di ormas, ada yang tidak mengambil pilihan yang tidak pakai ormas. Itu fima bainana. Kita sangat butuh mengcopy paste insofnya Ibnu Taimiyah kepada yang jelas-jelas sesat Mu'tazilah untuk kepada sesama orang-orang yang jelas-jelas semangatnya mau meneladani Nabi SAW dalam akidah dan lainnya. Gitu. Eh, tambah satu paragraf terakhir, Mas Ridho. Assalamualaikum. Qala musannif hafizahullah ta'ala wa innaka latajidu man yatasadda liraddi ala ghairihi bil kitabati aw bil hadithi wa yasuqu akhta'ahu kullaha allati waqafa alayhi wa la ya'ti bi hasanatin wahidatin lahu walau sami'a ahadan yadhkuru hasanatan lahu la Ya, rubbama Rubbama adahu assalamualaikum la rubbama adahu awih awit tammahu tahamahu. awit tahammahu assalamualaikum bintimaihi li fikrin munharifin wallahul musta'an. Ya, maka ya, ya, namun di realitanya, realita sekarang Anda jumpai ada orang yang yatasoda, yang memfokuskan diri untuk menyanggah, membantah orang yang berbeda dengannya. Lantas dia memfokuskan diri dengan tulisan, atau bil hadisi atau dengan perkataan. Apa yang dia lakukan? Ya, orang sekarang ya suku akhto'ahu. Dia bawakan kesalahan dai yang lain. Kullaha semuanya. Ya, dia bawakan kesalahan-kesalahan dai yang lain tersebut semuanya alati waqafa alai yang dia ketahui. Waqafa alai itu mengetahui. Wala ya'ti bihasanatin wahidatin lahu. Tanpa nyebut sisi baik dai tersebut sama sekali. Sisi niatnya atau apa gitu nggak ada. Bandingkan coba dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah saja dimunculkan sisi baiknya. Baiknya Mu'tazilah itu tidak sengaja bohong. Meskipun perkataannya tidak sesuai dengan kenyataan. Perkataan mereka tentang Allah tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi mereka tidak bohong. Ya, Ahlul kalam itu kalau disebut ahlul kalam itu nanti mencakup Mu'tazilah, Jahmiyah, kemudian juga bisa masuk Asy'ariyah. Itu dimunculkan dan itu inisiatif pribadi tanpa ada kebutuhan untuk itu. Nah, orang sekarang ini padahal sesama orang yang nisbahnya kepada ahlu sunnah. Cuma berbeda, mungkin berbeda pilihannya dalam memperjuangkan ahlu sunnah itu. Semuanya ini tanpa sisi kebaikannya dimunculkan sama sekali. Bahkan seandainya dia dengar ada seseorang menyebutkan ke sisi baik lahu dari dai yang dia selisihi larubama. Seringkali adahu. Dia musuhi orang yang menyebutkan kebaikan tadi. Atau ittaham mau atau dia tuduh orang itu. Bintimaihi kalau dia intima menisbatkan diri kepada satu pemikiran yang menyimpang. Karena nanti akan dia tuduh kalau itu plus nggak sambil nyebut kebaikannya, sambil disisipi ini ada sisi baiknya, maka nanti akan dituduh dengan kasih label-label, oh itu hizbi atau tuduhan-tuduhan yang lainnya. Intinya dia menyimpang. Kenapa? Karena
ini dai yang dianggap menyimpang sama si ustadz ini, itu disebut-sebutkan kebaikannya. Wallahu musta'an. Habis setelah itu orang tadi yang anti dengan menyebutkan kebaikan dai, padahal ini dai ahlu sunnah, sama-sama intisab kepada sunnah. Itu bilang-bilang kalau ngaku-ngaku kalau dia followernya Ibnu Taimiyah. Ya, dan betapa anehnya. Nah, ya, ya, monggo Mas Hijab. Demikian materi bahasan kita. Ya, Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Silakan jika ada yang mau diobrolkan seputar tema yang kita bahas. Izin tanya Ustaz. Eh, terkait ini Ustaz, sebelumnya jazakallahu khairan Ustaz atas faidah dan penjelasannya Ustaz. Eh, bertanya terkait ini Ustaz. Masalah ini kan kalau di beberapa kasus nanti kena label muwazanah begitu Ustaz ya. Nah, Iya, ini bagaimana Ustaz, pandangan muwazanah itu apakah buruk atau tidak Ustaz? Yang kedua ini Ustaz, terkait bagaimana mengimbangi ini Ustaz. Jadi perkataan para ulama terkait yang mengatakan Quran makhluk itu kafir dengan sikap ini gitu Ustaz. Apakah dibedakan antara secara teoritis dengan kasus per kasus persen begitu apa bagaimana gitu Ustaz? Nah, iya, barakallahu fiik, Ustaz. boleh berpikir. Ya, muazanah itu mazhabnya Ibnu Taimiyah. Dan muazanah itu kata Ibnu Taimiyah, muazanah itu kata beliau itu mazhab ahli sunnah dalam menilai, dalam menilai. Yang anti muazanah kemudian mengidentikan muazanah dengan kesesatan itu madakhilah gitu. Pengikutnya Serobi Al-Madkhali gitu. Jadi kalau ada orang itu sensitif dengan muazanah, itu hakikatnya afiliasinya ke Serobi. Hakikatnya dia itu ini menempuh jalannya Serobi. Kalau dia menempuh jalannya Ibnu Taimiyah itu menegaskan di antara manhaj Ahlus Sunnah itu adalah nah, muazanah dalam masalah menilai, dalam masalah memberikan penilaian gitu. Nah ini ya, sesuatu yang identik dengan Ahlus Sunnah itu ya, dengan oleh Syarabi rahimallahu taala dinilai sebagai sebuah bentuk penyimpangan dan iblis beliau tanamkan kepada para pengikutnya untuk sensitif dengan muazanah. Karena saya Rabi sendiri banyak mentahdir orang-orang yang sebenarnya dari ahlu sunnah dengan alasan muazanah. Dan itu yang didoktrinkan kepada para pengikutnya. Gitu akar permasalahannya. Ya, nanti ya, kalau mau detail ya, jadi muazanah itu ya, yang bermasalah adalah kalau mau lebih detail, muazanah yang bermasalah itu mengharuskan, mewajibkan. Harusnya muazanah yang bermasalah itu mengharuskan, mewajibkan untuk menyebutkan kesalahan pihak yang dinilai sesat. Nah itu, yang nggak boleh itu cuma itu. Harus, harus menyebutkan. Itu yang dinilai sebagai sebuah kesesatan. Ketika mau mengingatkan pada orang bahaya satu paham, misalnya bahaya Islam liberal yang lebih gamblang gitu, dengan tokohnya misalnya. Itu ketika mengingatkan orang untuk nggak membaca buku-bukunya Nurcholish Madjid misalnya, nah itu kemudian mengharuskan sambil nyebut sisi baiknya Nurcholish Madjid. Nah itu muazanah yang tidak boleh. Ya, muazanah yang tidak boleh itu. Kalau
dia menyebutkan itu bukan karena mimbabil wajib, mimbabil mubah. Dan itu kan nanti hasil perilakunya sama loh. Antara mewajibkan dan memubahkan. Ya boleh-boleh saja. Orang menyebutkan kebaikan. Ini kebaikan orang yang mau di, 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 diwanti-wanti. Ya cuma boleh saja. Ini Nurcholish Madjid misalnya gitu. Dia tokoh liberal, Islam liberal, gini, gini. Mengajarkan Islam itu hanya nama formalitas agama, semua agama itu sama gitu. Tapi, ya, tapi beliau itu bagus juga loh ketika anak perempuannya mau nikah dengan orang Yahudi Amerika, beliau marah sama anak itu. Itu marah, ngirimi surat, suratnya teguran keras, nggak akan diakui sebagai anak. Sebagian orang ngaji sekarang nggak bisa marah sama anaknya. Wah itu kalau malah sebagian ayah sekarang yang ayah yang orang pengajian malah nggak bisa marah sama anaknya. Nurholis Majid bisa marah sama anaknya. Wah itu keren loh. Perlu dicontoh itu. Nah misalnya. Tapi antara orang yang apa mewajibkan sama memubahkan perilakunya kan sama kan? Perilakunya sama gitu. Padahal yang dinilai dinilai terlarang di bab pembahasan muazanah itu yang mewajibkan. Namun perhatikan, mewajibkan sama memubahkan itu nanti hasilnya sama. Kan? Dan tidak bisa diketahui kecuali setelah ditanyakan. Ustaz kalau nyebut Nurcholish Madjid apakah harus sambil plus cerita ini dan itu? Wajib nggak itu Ustaz cerita? Kalau nggak cerita gimana Ustaz? Boleh saja nggak cerita. Tapi saya cuma pengen cerita pas pas ngomong kok kemudian ingat juga itu sisi lain dari Nurcholish Madjid gitu misalnya. Kemudian saya pengen cerita, cuma pengen cerita gitu. Nah, hasilnya sama. Gitu. Dia mewajibkan ataukah memubahkan kan perlu klarifikasi. Nah, orang yang dibuat sensi dengan muazanah kan nggak peduli itu. Dia nggak akan tanya gitu. Padahal secara teoritis kajian dalamnya kan membedakan antara mewajibkan sama memubahkan. Mewajibkan sama memustahabkan nanti kan juga beda berarti. Kan, karena yang bermasalahnya wajib. Ya, bolehlah di atau satu hal yang bagus, satu hal yang bagus kan berarti mustahab ya. Satu hal yang bagus kalau ditambahi ini supaya ya benci sama orang dia tidak, apalagi orang yang masih hidup lagi gitu. Ya kita nggak tahu akhir hidupnya. Ya baguslah jika ditambahi sisi-sisi positif supaya tidak berlebihan dalam membencinya gitu. Itu Mas Rito. Kemudian yang kedua tadi apa Mas Rito? Itu terkait sikap beliau ini dengan pandangan atau ucapan para ulama mengatakan Quran itu makhluk, Oh, fakot kafar gitu. Nah itu bagaimana itu cara mengkombinnya gitu Ustaz? ya. Mereka kan isinya melakukan takwil gitu. Melakukan takwil terhadap sejumlah ayat-ayat yang dipakai oleh ahlu sunnah untuk menetapkan akidah ahlu sunnah. Dan takwil dalam hal ini satu hal yang bagus itu membaca ini. Muqaddimahnya Syekh Ibnu Utsaimin untuk Lum'atul I'tiqad. Lum'atul I'tiqad. Bahwasanya nanti eh, takwil terhadap teks ayat Al-Quran dan hadis itu ada yang statusnya khoto, ada yang statusnya ini bisa kafir dan ada yang statusnya ya hanya menyimpang saja namun tidak kafir gitu. Nanti coba Mas Ridho di share nanti ya, dikutip itu dari Syarah Lum'atul I'tiqadnya saya Ibnu Utsaimin di bagian awal, di bagian depan ketika menjelaskan muqaddimah, mensyarah muqaddimah Lum'atul I'tiqad. Kemudian tentang pembahasan muazanah kalau mau singkat padat
bagus itu ada di bukunya Syekh Abdul Hasan Al-Ma'ribi di Sirajul Wahaj, yang pernah kayaknya ada yang pernah nge-share di grup itu, nanti jadi tugasnya Mas Adep itu. Jep. Ya, itu ada pembahasan muazanah yang bagus di kitab itu. Ya. Ada yang lain satu kalau masih ada? Ada Jazakallah Ustaz khairan. Anam. Ya, silakan Pak Dodi. Eh, bolehkah dijadikan dalil ketika dalil muwazanah ya Ustaz ya? Mm-mm. Boleh nggak dijadikan dalil ketika misalnya Rasulullah kan pernah ditanya muhairik gitu loh, dalam perang Uhud, setelah perang Uhud itu. Mm-mm. Rasulullah mengatakan huwa khairul Yahud. Beliau Apa? adalah sebaik-baik Yahudi. Mm-mm. Rasulullah kan pernah ditanya tentang muhairik, salah satu tentara Islam, tentara eh, di perang Uhud, tapi Mm-mm. beliau masih statusnya Yahudi. Oh, ya. Ketika ditanya, beliau jawabnya huwa khairul Yahud gitu. Ya, Beliau sebaik-baik sebaik-baik Yahudi. Yahudi. Apakah ini boleh jadikan dalil sebagai muwazanah, Ustaz? Ya, kalau memang redaksinya demikian ya bisa saja masuk di bab itu Hmm. dalil muazanah. Hmm. Boleh itu Pak Dodi, ceritanya Muharrik di share di grup redaksinya, teksnya. Siap, Ustaz. Siap, Ustaz. Ya, ya demikian. Nah, naktafi bihadzal qadar wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ya mu'allima Adam alimna, ya mufahima Sulaimana fahimna. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pamit. Ya, oke. Jazakallah khairan katsir. Assalamualaikum. Jazakallah khair, Ustaz. Jazakallah khairan. Ya. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan.